Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Pada video kali ini kita akan kembali tur anggrek ya. Jadi kita akan melihat anggrek-anggrek mahal yang subur teman-teman. Juga nanti kita akan lihat juga anggrek-anggrek tanah yang rapih banget ya. Jadi kalau kalian penasaran gimana cara perawatannya dan gimana cara merapihkannya, kalian wajib tonton video ini sampai habis ya. Oke. Ya teman-teman, ini dia anggrek yang pertama teman-teman. Kira-kira sebelum saya kasih tahu namanya anggrek apa nih teman-teman, ada nggak yang bisa nebak ini anggrek apa? Ayo, petunjuknya adalah salah satu anggrek yang termahal teman-teman. Dia berasal, katanya nih ya, berasal dari Kalimantan. Nah sejengkalnya itu harganya 500 ribuan teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau sudah sebesar dan setinggi ini harganya berapa. Kayaknya 10 juta kak, 10 juta ke atas kali ya harganya ya teman-teman. Nah teman-teman bisa komen di bawah ini dendrobium apa sobat ya. Udah komen? Kalau udah ya saya kasih tahu. Jadi ini adalah dendrobium capung teman-teman. Lihat tinggi dan subur sekali. Jadi kita akan bahas nih perawatannya kayak apa nih anggrek ini sampai subur dan besar seperti ini. Jadi dia ini sudah rawatan 3-4 tahun yang lalu teman-teman. Pertama belinya itu hanya seukuran 2,5 jengkal saja seperti itu, dan sekarang sudah setinggi hampir 4 meteran. Tapi ini karena apa, tanamannya melingkar seperti itu jadi kelihatan kurang tinggi teman-teman, tapi kalau diluruskan itu tinggi sekali teman-teman. Nah karakter dari capung ini teman-teman, bunganya itu wangi seperti ini. Lihat teman-teman, lihat putih wangi seperti ini teman-teman. Lihat nih. Nah untuk cahayanya teman-teman, dia terkena setengah hari, ditaruh di pinggir dinding kayak gini setengah hari, karena ini di sebelah barat jadi setengah hari saja, dari tengah hari sampai dengan sore, dan paranetnya itu paranet 70%, dan ini kena hujan langsung ya teman-teman. Nah potnya itu seperti ini teman-teman, lihat. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, itu tuh ini pot yang terbuat dari tanah, itu pot yang terbuat dari tanah sudah full sebenarnya. Jadi dia dicoba untuk repotting, tapi kalau misalkan dicabut ya teman-teman takut anggreknya stres. Jadi pot lamanya itu tinggal dipindah saja semuanya ke pot yang baru, diisi bawahnya media tanam, tidak terlalu padat seperti ini untuk menghindari kebusukan, biar aerasinya lancar dan cepat kering juga. Nah jadi tinggal seperti ini saja pindahnya. Jadi pot lama dipindah langsung dimasukkan ke dalam pot baru. Ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang mau repotting ya. Jadi nggak perlu anggreknya itu dicabut dari pot asalnya. Jadi teman-teman tinggal pindahkan saja pot aslinya ke dalam pot yang lebih besar, kemudian dikasih media tanam sedikit, itu udah bisa, maksudnya udah bagus buat repotting. Jadi anggreknya tuh nggak stres gitu ya teman-teman. Lihat nih bunganya cantik kali ini. Nah tadi itu kan cahayanya dan penempatannya teman-teman. Pupuknya seperti apa bang? Nah jadi yang punya ini bilang kalau anggrek ini tuh dipupuk biasanya dengan growmore, pupuk growmore dengan B1 teman-teman, dan pupuknya biasanya hanya pada saat musim kemarau saja. Seperti itu ya. Kenapa saat musim kemarau saja bang? Jadi karena saat pada musim hujan itu kan hujan terus tuh. Jadi kalau dipupuk terus hujan kan biasanya manfaat pupuknya tidak maksimal teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan musim hujan terus dipupuk lagi terus basah terus tuh kan, itu tuh rawan busuk teman-teman. Jadi dia pupuknya saat musim kemarau saja, sehingga penyerapannya itu benar-benar maksimal kata dia, seperti itu ya. Oke. Nah gimana teman-teman, kira-kira ada teman-teman di rumah yang punya anggrek ini? Kalau ada yang punya, komen di bawah ya. Kira-kira punya teman-teman udah sebesar ini belum dan selebat ini belum bunganya ya. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya ya teman-teman ya. Nah ini dia anggrek yang kedua. Media tanamnya itu arang di dalam pot plastik teman-teman. Nih tanamannya kayak gini. Dia juga lihat nih, ini di video kelihatan kurang besar teman-teman, tapi kalau misalkan teman-teman lihat langsung besar sekali. Nah teman-teman bisa nebak nggak anggrek yang kedua ini anggrek apa? Bunganya gini, lihat, spesies ini teman-teman ya. Kalau misalkan capung tadi itu ada yang bilang silangan, ada yang bilang spesies, entahlah ya. Kalian bisa komen di bawah kira-kira capung tadi itu apa. Nah anggrek yang kedua ini bunganya teman-teman, bentuknya seperti ini juga termasuk salah satu spesies yang
mahal ya teman-teman harganya. Nih, lihat nih. Bentuk bunganya kayak gini. Yuk, komen di bawah kira-kira yang kedua ini anggrek apa yuk. Udah komen? Ya, ini namanya Dendrobium discolor tanimbar. Jadi ini merupakan salah satu varian Dendrobium discolor teman-teman, tapi ini yang tanimbar. Nah, yang tanimbar ini bunganya itu kayak tadi teman-teman. Jadi dia lebih ramping dan bentuknya kayak laba-laba gitu dari kalau misalkan dibandingkan dengan Dendrobium discolor, dia ini lebih kecil teman-teman. Discolor yang Maroke ini lebih kecil bunganya dan ini lebih mahal teman-teman ya. Oke, nah bentuknya kayak gini, udah banyak rumpunnya dan ini juga diletakkan bersebelahan tadi dengan Dendrobium capung ya teman-teman, di pinggir apa sih namanya itu, di pinggir astaga nyebut ini aja nggak bisa, di pinggir batu bata, di pinggir dinding di sebelah barat. Jadi dia terkena sinar mataharinya saat tengah hari sampai dengan sore. Nah teman-teman, perawatannya juga sama tadi dengan Dendrobium capung. Jadi hanya dipupuk dengan growmore, kemudian B1 juga kadang-kadang. Nah untuk growmore-nya itu 2 kali seminggu maksimal ya teman-teman. Nah untuk B1 teman-teman bisa pengaplikasiannya 1 kali seminggu atau 2 minggu sekali ya teman-teman ya. Oke, jadi sayanya tadi sama dengan paranet 70% dan terkena sinar matahari hanya setengah hari saja, yaitu dari pukul 12 sampai dengan sore hari. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ya, tur berlanjut ke sini teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang penggemar anggrek tanah tuh biasanya nanamnya kayak gini kan. Kalau misalkan nanamnya kayak gini, kalau dia belum panjang seperti ini masih aman nih, belum semrawut, dia masih rapi. Tetapi kalau misalkan dia sudah semakin panjang ke atas, itu biasanya dia kurang rapi dan bentuknya semrawut ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya biar dia rapi? Kalian harus tahu dan kalian harus tonton nih video selanjutnya ya. Oke. Nah, kita langsung beralih ke sini teman-teman. Nah, lihat itu yang merah-merah tinggi di atas dan nggak semrawut sama sekali. Kira-kira teman-teman bisa nebak nggak itu anggrek apa? Nah, ini namanya James Story teman-teman. Jadi biasa juga disebut dengan kalajengking merah. Lihat nih, betapa rapinya berbaris ke atas dia. Lihat nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh, rapi banget. Nah, ditanamnya kayak gini teman-teman. Jadi dia diikat di besi-besi kayak gini. Lihat nih, tiap batangnya diikat sama besi kayak gini. Dan dia tinggi ke atas dan lurus teman-teman. Jadi tidak semrawut sama sekali. Lihat nih, sampai sana. Teman-teman bisa lihat sendiri. Rapi banget ya. Nah, agak jauh biar teman-teman lihat. Tuh. Dan ini dia terkena sinar matahari dari pokoknya pagi sampai sore teman-teman. Karena ini di lapangan. Nih, lihat ini yang kecilnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Nih, bentuk raknya kayak gini. Jadi ini besi teman-teman. Dia dibentuk kayak rak gini, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi anggrek tanahnya itu di tengah-tengah dan lihat bunganya. Banyak ibu-ibu nanya, kok punya saya nggak berbunga teman-teman. Anggrek ini tuh suka sekali dengan panas ya. Jadi kalau misalkan kalian belum berbunga antara dua tuh, kemungkinannya yang pertama memang belum saatnya, yang kedua dia kurang panas. Lihat teman-teman. Saya balik dari sini. Ya, jadi teman-teman bisa taruh dia di depan rumah teman-teman. Kalau seperti ini nih, karena rapi tuh. Kalau nggak di kayak gini kan dia kan semrawut. Jadi kalau misalkan di depan rumah kurang bagus. Nah, media tanamnya tuh sabut kelapa di tanahnya. Jadi ditaruh sabut kelapa ya teman-teman. Teman-teman tadi bisa lihat sabut kelapa. Kemudian nanti akarnya itu jalan sendiri. Nih, lihat seperti ini. Lihat ya, rapi ya teman-teman ya. Nah, media tanamnya teman-teman bisa lihat sendiri. Sabut kelapa tinggal ditaruh-taruh gitu aja. Nah, biasanya juga selain sabut kelapa itu biasanya dikasih sekam ya teman-teman di situ. Tuh, biar dia tambah subur. Oke. Nah, sebenarnya untuk penyangganya ini teman-teman bisa menggunakan bambu atau kayu teman-teman. Tapi kalau bambu atau kayu kalian tuh harus ganti secara berkala karena kan mereka lapuk. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang tidak bisa lapuk, teman-teman bisa pakai besi kayak gini. Nah, jadi mau selama-lamanya juga dia bakalan tetap rapi kayak gini dan penyangganya itu nggak bakal lapuk. Tapi kalau misalkan teman-teman, aduh susah nih, mahal nih juga ya, teman-teman bisa pakai bambu atau kayu-kayu lain. Tapi ya itu resikonya dia bakalan ya ganti suatu saat karena lapuk.
Oke. Nah, teman-teman, jadi anggrek seperti ini tuh memang, jadi kalau teman-teman punya pemeliharaannya, sebaiknya bagusnya diletakkan di tempat yang terkena banyak sinar matahari. Ini lihat, teman-teman bisa lihat sendiri bunganya selebat apa. Dan anggrek ini ya teman-teman, tidak dipupuk pun dia subur ya teman-teman. Lihat tuh. Nah, jadi triknya gini teman-teman, kalau misalkan udah panjang nih ya, udah panjang ke atas, misalkan udah nggak bisa lagi nih disangga, dia udah mau bengkok nih. Nah, trik selanjutnya itu teman-teman bisa potong ya teman-teman. Potongnya di mana bang? Nah, jadi kita akan lihat potongnya di mana kira-kira ya. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat. Mana kita cari bekas potongannya tuh. Jadi dipotongnya kayak gini teman-teman. Jadi dipotong di bawah gini, dipotong di bawah. Nah, nanti dia bertunas lagi ke atas lagi. Kalau udah terlalu panjang ke atas, teman-teman bisa potong lagi, nanti dia bertunas lagi, terus seperti itu ya teman-teman, untuk menghindari dia terlalu panjang. Karena ini kan udah kayak, kalau misalkan udah terlalu tinggi sekali ya mau nggak mau harus dipotong. Nah, potongannya itu, yang dipotong itu kan nanti dia bisa tumbuh lagi. Nah, yang bawah bisa tumbuh, yang atas bisa tumbuh ya teman-teman. Yang bawah tetap di sini teman-teman taruh. Kemudian ini, nah ini bekas potongan juga. Nah, potongan atas teman-teman bisa taruh di tempat lain. Jadi koleksi teman-teman anggrek tanahnya itu bisa makin banyak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi atasnya tadi bisa kayak gini teman-teman taruh lagi. Nah, jadi ini yang kecil-kecilnya, nanti kalau udah tinggi lagi teman-teman potong lagi bawahnya, taruh lagi di sebelahnya. Jadi makin banyak. Nah, ini juga salah satu jenis anggrek tanah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu, kalau saya nggak salah ini namanya Emma Story. Benar ya, ini bunganya gede teman-teman. Ini juga salah satu jenis anggrek tanah yang bisa teman-teman tanam seperti ini. Nih, lihat, ini bagian yang kecil-kecilnya. Jadi setelah atasnya dipotong tadi, teman-teman bisa pindahkan di sebelahnya kayak gini. Ini belum terlalu tinggi ya teman-teman, belum terlalu tinggi. Nah, nanti kalau udah tinggi seperti tadi, udah nyampe atas, misalnya nggak bisa lagi dikontrol kerapihannya, udah bengkok-bengkok tuh dia. Nah, teman-teman potong lagi bawahnya, kemudian atasnya taruh di sebelahnya, bawahnya nanti bertunas lagi. Nah, teman-teman, trik pemotongannya itu biar dia subur dan nggak stres, jadi disarankan untuk pemotongan anggrek ini dilakukan saat musim hujan ya teman-teman, jangan saat musim kemarau. Jadi saat musim hujan barulah teman-teman bisa potong dia, biar dia itu tidak layu atau dehidrasi ya teman-teman. Nah, hindari pemotongan itu saat musim kemarau ya teman-teman. Ini medianya juga sama teman-teman, medianya sama. Di bawahnya itu pakai sabut kelapa. Nah, pakai sabut kelapa dan disanggah seperti ini. Oke? Ya, lanjut ke anggrek yang selanjutnya teman-teman. Ini tuh udah dipelihara sama yang punya kira-kira 10 tahunan lebih ya teman-teman, dan dia nggak pernah berbunga. Ada yang tahu tuh anggrek apa ini? Ya pasti tahu lah ya. Namanya Grammatophyllum speciosum nama ilmiahnya, atau dengan bahasa Indonesianya sering juga disebut dengan anggrek tebu nih. Ini udah segede ini, belum pernah berbunga, dan dia ditaruh di atas pot yang ini nih, kita dekatin ya, di atas pot semen gini. Kemudian di dalamnya dikasih sabut kelapa, terus tinggal ditaruh aja, dan dia subur sekali teman-teman ya. Lihat nih, subur tapi belum waktunya berbunga. Ya, kalau anggrek ini saya menyerah sih bagaimana cara membungakannya. Kalau misalkan teman-teman di rumah tahu caranya, teman-teman bisa komen di bawah. Dan ini udah subur sekali, udah dipelihara 10 tahunan belum berbunga. Oke. Nah, teman-teman, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ini ada yang tahu anggrek apa? Pasti tahu lah, ini Cattleya mantini nih teman-teman. Nah, salah satu inspirasi cara menanamnya tuh kayak gini tuh. Tinggal teman-teman tempel di sabut kelapa, taruh di kayu, dan dia subur kayak gini. Udah kayak gitu aja. Sebenarnya nanam anggrek tuh nggak perlu ribet-ribet teman-teman. Berbunga nggak bang? No, lihat nih, bisa lihat sendiri. Bunganya kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman mengeluh kenapa anggrek mantini saya nggak berbunga, kemungkinannya ada dua. Kalau dia subur kayak gini, yang pertama kemungkinan dia kurang cahaya, kedua kurang nutrisi. Oke, itu aja. Kedua itu aja kemungkinannya. Oke. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian ya tur kita kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan di sharing. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, happy gardening teman-teman semuanya.